Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan bagi sahabat tani yang sudah like dan subscribe, semoga rezekinya berlimpah barokah selalu, amin ya rabbal alamin. Dan bagi sahabat tani yang belum tahu di mana tombol subscribe-nya ada di bawah sini sahabat tani ya, ada tulisan SUBSCRIB ya, subscribe ya. Sahabatnya tinggal klik aja, itu gratis sahabat tani, tidak dipungut biaya sama sekali. Oke sahabat tani, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Edi Kurniawan sahabat tani tentang bagaimana pengendalian gulma jawen. Nah, pada waktu itu sahabat tani saya upload tentang herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma, cuman bukan gulma jawen. Nah, di sini Mas Edi Kurniawan ini bertanya, rumput jawen mati gak bang? Nah, itu nggak mati sahabat tani, karena pada waktu itu saya fokusnya bukan untuk gulma jawen. Nah, jadi sahabat tani, memang untuk herbisida itu sahabat tani, untuk tanaman padi itu memang ada spesialisnya ya. Jadi herbisida A untuk gulma A, herbisida B untuk gulma C, D dan seterusnya sahabat tani. Jadi kayak gitu sahabat tani. Jadi sahabat tani nanti sebelum aplikasi di lapangan, saran saya cari dulu referensinya ya. Nah, referensi mengenai herbisida ini digunakan untuk mengatasi gulma apa aja dan bagaimana dosisnya dan bagaimana cara aplikasinya. Nah, sahabat tani, di sini saya akan berbagi kepada sahabat tani semua tentang pengalaman saya bagaimana ketika saya mengendalikan gulma jawen di tanaman padi di sawah saya. Nah, di sini nanti sahabat tani saya akan membahas mengenai yaitu 5 poin. Yang pertama, seperti apa gulma jawen, nanti akan kita tampilkan di belakang layar. Yang kedua, bahaya nggak sih gulma jawen ini ya, bahaya nggak ya? Ini bahaya banget sahabat tani ya, udah saya jawab nih. Yang ketiga, bagaimana cara pengendalian yang paling efektif sahabat tani. Nah, karena banyak petani yang tidak bisa mengendalikan gulma jawen, artinya dilakukan penyemprotan, gulmanya nggak mati, padinya yang nggak ada pertumbuhan, artinya pertumbuhan tanaman padi terganggu. Nah, di sini nanti saya akan bagikan kepada sahabat tani semua tentang bagaimana cara mengendalikan gulma jawen, tanaman padi tetap sehat. Oke sahabat tani ya, tetap sehat tanaman padinya. Yang keempat sahabat tani, bahan aktif apa yang terbukti efektif digunakan untuk mengendalikan gulma jawen. Oke. Yang kelima sahabat tani, 5 merek dagang ya. Jadi yang poin kelima akan saya sebutkan 5 merek dagang sekaligus, 5 merek dagang yang bisa sahabat tani beli baik di marketplace online maupun di kios-kios pertanian terdekat ya, yang digunakan untuk mengatasi gulma jawen. Oke sahabat tani ya, tidak perlu lama-lama, tidak perlu bertele-tele, akan saya jelaskan dengan singkat, padat dan yang pertama sahabat tani, seperti apa gulma jawen? Nah, gulma jawen ada di belakang layar. Nah, dia kayak gini gulma jawen. Mungkin sahabat tani selaku petani padi tentunya tidak asing lagi dengan gulma jawen ya, rumput jawen sudah nggak asing. Dan sahabat tani ketika menjumpai rumput jawen dilakukan penyemprotan, ternyata nggak mati. Bahkan kadang-kadang kalau petani nggak tahu herbisidanya, bagaimana pengendaliannya, dilakukan penyemprotan tuh gulmanya itu tetap utuh ya, tetap sehat. Justru padinya yang terhambat pertumbuhannya, ungkri-ungkrian. Kadang juga padinya mati, gulmanya yang tumbuh subur. Nah, kita kendalikan gulma menggunakan herbisida, tapi gulmanya kayak dipupuk sahabat tani. Nah, ini kan kesalahannya nih ya. Nah, ini kita bahas bagaimana cara yang paling efektif untuk mengendalikan gulma jawen sekali aplikasi tuntas ya. 1 kali penyemprotan selesai. Oke sahabat tani ya. Nah, gulma seperti ini sahabat tani, bahaya nggak sih untuk tanaman padi kita? Tadi di awal sudah saya jawab. Untuk gulma jawen yang ada di sawah kita, yang ada di sela-sela tanaman padi itu, kalau tidak dikendalikan atau salah dalam mengendalikan, itu bahaya ya, bahaya untuk tanaman padi kita. Karena kalau untuk di awal fase vegetatif ini akan mengganggu proses pertumbuhan anakan padi. Sahabat tani bisa cek, ketika di satu tempat atau satu petak atau di pojokan, di tengah atau di mana sawah kita ada gulma jawen, susah dikendalikan dari awal, maka pertumbuhan padi kita akan sangat-sangat terganggu. Satu itu khususnya untuk anakan.
positif. Ketika kita lakukan pemupukan, yang terjadi padinya kalah, gulma jawen tambah subur, itu positif ya. Kalau tidak dikendalikan atau salah dalam mengendalikan, artinya gulma nggak mati. Oke. Yang kedua, ketika gulma jawen ini sudah tumbuh besar sampai dia mau berbunga, ini akan menjadi sarang hama tikus ya. Maka gulma jawennya sehat, padinya dimakan tikus. Nah, kayak gitu ya sebenarnya. Ini kalau gulma jawen ya. Yang ketiga, sahabat tani, ini pasti sahabat tani jumpai. Ketika di satu tempat ada gulma jawen, maka di situ nanti ketika padi keluar malai dan jawen juga sudah keluar bunganya, maka di tempat itu akan banyak burung pipit hinggap di situ. Artinya sahabat tani, gulma jawen ini di samping menghambat pertumbuhan tanaman padi, ini juga mampu mengundang hama yang berbahaya untuk tanaman padi, yang pada akhirnya akan menurunkan hasil panen dan bisa berpotensi gagal panen. Dan sahabat tani mungkin pernah jumpai 1 hektar penuh nggak panen, tapi yang ada adalah gulma jawen, pasti itu ya, pasti pernah. Kalau memang sahabat tani adalah petani ulung ya, petani ulung yang di daerah-daerah pelosok ya, kayak tempat saya khususnya ya, di daerah ujung-ujung ya, yang artinya masih bukaan ya, artinya masih belum lama bukaan sawahnya itu ya, apalagi sawahnya agak darat, pengairan agak susah. Nah, disitulah gulma jawen sangat senang sekali untuk tumbuh di situ sahabat tani. Oke sahabat tani ya, jadi kalau mengenai bahaya nggak bahaya ya, sangat bahaya sahabat tani. Kita lakukan penyemprotan hama juga susah, dilakukan pemupukan juga susah, artinya ya kita kalah semua. Jadi solusinya gulma jawen ini harus diatasi. Lah, bagaimana caranya? Nah, ini yang penting. Bagaimana cara mengatasi gulma jawen yang ada di sawah kita? Pertama sahabat tani, ini ada 2 cara nih. Pertama, pratumbuh. Kedua, purna tumbuh. Jadi sahabat tani bisa lakukan dengan 2 metode, pratumbuh dan purna tumbuh. Pratumbuh artinya sahabat tani ketika gulma jawen belum tumbuh di sawah kita. Oke, 1. Ini yang poin pertama. Dan ketika sahabat tani ingin mengendalikan gulma jawen dengan metode pratumbuh, maka sahabat tani harus bisa menjaga kondisi air semenjak tanaman padi ditanam. Jadi semenjak tanaman padi ditanam, itu sampai usia tanaman padi kira-kira anakan sudah maksimal, itu air harus terjaga. Ingat, air harus terjaga. Itu kuncinya. Nah, nanti pakai bahan aktif apa, herbisida apa, saya sebutkan. Yang kedua, purna tumbuh. Nah, ketika gulma jawen sudah tumbuh, ini juga pun bisa diatasi sahabat tani menggunakan herbisida. Dilakukan penyemprotan secara kontak. Nah, maksimal daun 3 gulma jawennya, maksimal daun 3. Nah, kurang lebih seginilah gulma jawennya ya. Segini atasi selesai. Segini pun bisa, cuman dosis harus tinggi sahabat tani ya. Kalau sahabat tani pemula, saran saya pakai metode pratumbuh. Nah, untuk pratumbuh sahabat tani cukup jaga airnya, sudah selesai. Cukup jaga airnya dan nanti lakukan pemberian herbisida. Nah, bahan aktif yang digunakan dan sudah terbukti efektif dalam rangka mengendalikan gulma jawen yaitu bahan aktif natrium bispirita. Untuk merek dagang sahabat tani bisa cek di kios-kios pertanian di marketplace online mengenai herbisida dengan bahan aktif natrium bispirita, ada di sana semua, ada semua dan banyak sekali sahabat tani ya. Nah, tadi jadi mengenai pola penanganan, yang pertama pratumbuh, yang kedua purna tumbuh. Nah, merek dagang yang digunakan untuk mengendalikan gulma jawen pratumbuh, artinya gulma sebelum tumbuh, maka sahabat tani bisa menggunakan merek dagang Serendi dan Ultron. Serendi bisa, Ultron bisa, atau yang lainnya yang jelas yang memiliki kandungan natrium bispirita. Saran saya
cari kandungan natrium bispiribak yang paling tinggi. Itu yang paling efektif digunakan untuk mengendalikan gulma jawen atau pencegahan pertumbuhan gulma jawen yang ada di sawah kita. Oke sahabat tani ya, clear ya. Bahan aktifnya tulis natrium bispiribak. Nah, lalu bagaimana ketika mengendalikan gulma jawen ketika gulma sudah tumbuh? Purna tumbuh, maksimal daun 3 atau seginilah idealnya ya. Segini masih bisa sih, cuman dosisnya agak tinggi. Kalau saran saya masih segini ya. Sahabat tani bisa menggunakan herbisida merek dagang Nomin, Tabas, Tracer ya, Tracer ya. Nah itu 3 itu. Dan yang lain-lain masih banyak sahabat tani. Jadi pakai itu bisa. Untuk dosis dan cara aplikasi, sahabat tani bisa cek di kemasan masing-masing pestisida. Saran saya, ketika aplikasi di purna tumbuh ya, di purna tumbuh itu kondisi air macak-macak, jangan kondisi kering. Ingat, jangan kondisi kering, kondisi macak-macak ya, macak-macak. Artinya macak-macak nggak ada, air juga nggak menggenang, kondisi lahan itu nggak keras ya, macak-macak ya, itu ya kondisi sawahnya. Nah itu dilakukan penyemprotan menggunakan herbisida yang saya sebut tadi seperti Nomin dan Tabas dan yang lain-lain. Penyemprotan di selatan padi, dosis ikutin anjuran. Nah 3 hari lakukan penggenangan air dan air tetap dijaga. Nah ini sebenarnya lebih sulit pengendalian pratumbuh karena sahabat tani harus melakukan penyemprotan. Lebih efektif pratumbuh daripada purna tumbuh. Karena kalau untuk pratumbuh sahabat tani bisa campur dengan pupuk atau dicampur waktu penyemprotan dengan obat keong, molluscicida pun tidak masalah. Herbisida campur dengan molluscicida nggak masalah. Campur di ember, semprotkan di lahan ya, keongnya mati, terus gulmanya mati. Oke sahabat tani ya. Nah itu mengenai bagaimana cara kita mengatasi gulma jawen. Dan sahabat tani, bahan aktif natrium bispiribak ini sahabat tani, ini mengenai merek dagang kan banyak sekali. Saran saya sahabat tani, cari kandungan natrium bispiribak yang paling tinggi dan itu adalah yang paling efektif dalam mengendalikan gulma jawen. Cuman hati-hati dalam penggunaan bahan aktif natrium bispiribak, terutama dengan pola disemprotkan untuk mengatasi gulma yang sudah tumbuh tadi. Ingat, yang sudah tumbuh. Kalau sahabat tani overdosis dan pengendalian tidak di sela-sela tanaman padi, artinya kena padinya, itu akan membuat tanaman padi kita akan atau stres ya. Jadi sahabat tani idealnya memang 3 hari setelah penyemprotan lakukan penggenangan air, gulma sudah mulai mati, layu dan kuning, lakukan pemupukan. Itu akan lebih efektif lagi untuk cara kerja daripada natrium bispiribak. Oke sahabat tani ya, bisa dipahami ya mengenai bagaimana cara mengendalikan gulma jawen dan bahan aktifnya apa dan mereknya apa, sudah saya sebutkan semua. Dan sahabat tani silahkan dipraktekkan di lapangan dan semoga berhasil. Oke sahabat tani ya, semoga bermanfaat informasi dari saya dan semoga Mas Edi Kurniawan bisa dipraktekkan di lapangan, di sawahnya, dan semoga hasilnya bisa maksimal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.